Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ali Fikri Mahfuz di channel Yuk Bicara. Pada kesempatan hari ini kami berada di Desa Sugian, lebih tepatnya di Dusun Tekalo, untuk membahas lebih jauh tentang Poklasar. Poklasar ini merupakan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan. Berbicara tentang Desa Sugian, banyak sekali potensi yang ada, baik dalam sektor perikanan, pertanian, bahkan kehutanan. Akan tetapi dari berbagai potensi itu tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan sekitarnya. Baik rekan-rekan semuanya, pada sore kali ini saya sedang bersama funding dari kelompok Poklasar keluarga Bahari Dusun Tekalo, yaitu Kak Nur Hasunah. Selamat sore Kak. Selamat sore. Iya, gimana, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aktivitas keseharian seperti apa untuk produksi dari produk kita ini, Kak? Aktivitas sehari-hari biasanya produksi. Setelah produksi kita melakukan pemasaran. Aman ya, lancar berjalan. Poklasar ini berdiri tahun berapa Kak? Kira-kira kalau kita boleh tahu. Poklasar ini berdiri pada tahun 2021. 2021. Januari tanggal 22 dikukuhkan oleh kepala desa. Oh, SK-nya langsung dari kepala desa Sugian. Sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya kelompok ini seperti apa ya Kak? Kalau kita tahu kan bagaimana potensi dari perikanan dan kelautan yang ada di Desa Sugian secara khusus, apa yang melatar belakangi berdirinya kelompok ini? Yang melatar belakangi berdirinya kelompok Poklasar pengolahan dan pemasaran ini, waktu itu saya awal mulanya saya keliling menjual ikan mentah. Saya jual secara langsung sebelum melakukan produksi. Kemudian setiap hari saya komunikasi dengan masyarakat ya, terutama di nelayan kan kita sering duduk-duduk, dan ternyata di sana banyak keluh kesah dari ibu nelayan. Keluh kesahnya seperti apa? Mereka mengatakan menjual ikan hasil tangkapan suami mereka itu terkesan rendah. Nilai jual ketika mereka langsung menjualnya sebelum diolah seperti ini begitu. Dan kemudian pada waktu itu seiring berjalannya waktu saya berinisiatif dari diri saya sendiri, berinisiatif untuk mengolah ikan bahan mentah menjadi bahan siap saji. Waktu itu saya mengajak ibu-ibu nelayan untuk membentuk suatu kelompok, dan pada akhirnya mereka ada yang mau, 2-3 orang dulu. Ya ada yang mau, dan kemudian saya berkunjung ke pihak desa, konsultasi bagaimana supaya membentuk kelompok olahan, supaya ada kelompok olahan di dusun saya, Dusun Tekalo, karena kan kita tahu di sini sumber daya besar, tetapi perekonomian masyarakat nelayan kecil itu masih begitu saja. Dan pada akhirnya saya berinisiatif untuk membentuk kelompok, dan saya berkomunikasi sama pihak desa dan diarahkan ke NGO penyuluh perikanan yang ada di Desa Sugian, dan pada akhirnya komunikasi berjalan lancar dan disuruh bentuk kelompok sama NGO dan ya sama penyuluh perikanan Pak Parudi waktu itu, dan akhirnya saya membentuk kelompok yang sebelumnya ini ada nama perempuan. Oh, berarti sebelum Poklasar keluarga Bahari ini ada, atau memang ada kelompok yang duluan dibentuk? Atau langsung ke Poklasar keluarga Bahari? Gimana? Saya dengar ada kelompok, akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu, sebagai ketua di sini, sebagai seorang yang benar-benar ingin mengangkat perekonomian dari ibu-ibu nelayan. Dan pada akhirnya waktu itu ketika saya berkomunikasi dan disetujui sama penyuluh perikanan dan NGO, yaitu WCS, ya? Sugian,
dan kami diberikan support yang sungguh luar biasa. Kami diberikan pelatihan, diadakan pelatihan di desa langsung waktu itu. Saya membentuk kelompok yaitu 11 orang sama saya, 8 orang anggota dan 2 orang pengurus inti. Ya, sama saya berdua, 11 orang. Itu semua perempuan. Berarti di sini berawal dari kegelisahan kan, bagaimana nilai jual yang ada di Desa Sugian ketika hasil tangkapan ini nilai jualnya sangat rendah, sehingga Sida berpikir bagaimana untuk mendapatkan nilai yang lebih besar ketika itu sudah diolah kan. Akan tetap terus selanjutnya direspon positif oleh pemerintah, terlebih khusus pemerintah Desa Sugian. Lalu ada bentuk kerjasama lagi dengan Penguluh Perikanan dan WCS sebagai pembina juga. WCS ini tuh gimana? Selaku pembina juga. Ternyata ya Mai semeton kerupuk ikan tuna produksi dari Poklaksar, keluarga Bahari, Desa Sugian, tepatnya di Dusun Tekalo, Desa Sugian, Kecamatan Sambeli terus umumnya ya. Jadi kerupuk ini bahan bakunya itu adalah ikan tuna. Jadi ikan tuna ini berada tentunya di laut ya. Jadi dari cita rasanya enak banget, gurih. Ini pas untuk warga Lombok begitu kan. Warga Lombok itu senang akan pindah beberok nih Kak. Jadi beberok nu identik sekali sama orang Lombok. Beberok tanpa kerupuk lailah ibarat aku kancenian dek besekek wah den main menu deh. Jadi lamun kanja kerupuk lailah saking nikmat. Bukan hanya kerupuk ini saya semeton. Jadi di sini ada abon ikan tuna, kemudian ada kerupuk amplak. Kemudian ada lagi satu nih untuk teman-teman pencinta bakso Sugian ataupun sekecamatan Sambeli bakso ikan ini. Bakso ikan yang diproduksi langsung oleh kelompok Poklaksar gitu, Poklaksar ya. Saya kira kelegot sebut doh soal sandik rebot doh ya. Lewat pasti jap kobel kanjenian. Oke, semeton. Yuk Bicara sedang mewawancarai ketua kelompok Poklaksar, keluarga Bahari, Mai Gati nih. Jadi sila sambil langsung saja menghubungi nomor di bawah ini. Oke. Produk-produknya seperti apa yang Sida buat dalam kelompok ini? Produk yang kami buat itu yaitu bakso ikan. Bakso ikan. Ini produk awal dari Poklaksar keluarga Bahari. Ini yang pertama dibentuk, dibuat bakso ikan. Dibuat dari ikan apa ini kira-kira? Ini terbuat dari ikan tuna karena di sini meskipun banyak hasil tangkap nelayan itu potensial sekali ikan tuna ya. Ikan tuna. Ya, yang sering naik di lautan pesisir pantai Tawi. Berarti yang lebih banyak hasil tangkapan dari nelayan di sini ikan tuna, sehingga Sida berinisiasi untuk membuat bakso ikan dari tuna, bakso ikan dari ikan tuna. Ya. Selanjutnya mungkin ada lagi Kak. Kalau ini gimana? Yang kedua kami membuat ini pertanyaan kedua ini. Ikan. Itu yang kedua. Ini produk juga dari ikan tuna. Ikan tuna juga. Semua ikan tuna. Dan yang ini. Ini kemasan yang lebih menarik kayaknya ya. Kerupuk amplang. Ini amplang. Dari ikan tenggiri. Tapi ini harus yang betina. Ikan tenggiri yang betina. Yang pejantannya kita pakai membuat bakso ikan. Berarti... Kalau pejantan itu ikan tenggiri pejantan itu hasil bakso ikannya itu putih dia. Putih. Kalau tuna agak hitam coklat. Berarti kenapa ikan tuna yang jantan ini nggak bisa dibuat sebagai kerupuk? Memang gitu, nggak bisa dibuat karena kan kami
meskipun kan memang di sini agak jarang untuk ikan tenggiri betina. Tenggiri. Oh, tenggiri ya, iya ya. Mohon maaf, tenggiri. Agak jarang stoknya, agak jarang yang naik. Tapi karena ini produk laris di sini setelah lama kami produksi, dan pada akhirnya meskipun ikannya tergolong mahal juga, ini kan ikan ekspor yang masuk ukuran 8 kilo itu udah harganya 60 per kilo gitu. Per kilo. Tapi kami tetap usahakan supaya produk yang ini ada gitu. Yang kerupuk amplang. Kami pernah mencoba dengan semua jenis ikan yang ditangkap di sini tuh memang enggak bisa menghasilkan kerupuk yang seperti ini. Ya. Oh ya, berarti isi dalam dari kerupuk kemasan ini berarti seperti ini. Itu dari ikan biasa. Tenggiri betina. Untuk kios-kios. Oh iya, berarti setelah mencoba dari berbagai jenis ikan, hasil yang paling maksimal itu dari ikan tenggiri yang betina. Oh, jadi begitu. Selanjutnya kalau yang ini gimana? Yang terakhir ini kami membuat abon. Sebenarnya kami tidak membuat abon waktu itu, karena kan banyak kita lihat UMKM itu yang membuat abon, akan tetapi banyak permintaan dari juga. Kami ya. Kita juga melihat pasar. Banyak permintaan abon, dan pada akhirnya kami meminta pada pembina yaitu WCS untuk diadakan pelatihan lagi, dan alhamdulillah hasilnya tetap dan ternyata yang tidak kita sangka itu abon ini menjadi produk unggulan dari Poklaksar Keluarga Bahari. Ini produk terlaris. Ya, paling banyak dicari sama konsumen ya, dari berbagai macam produk ini, salah satunya abon sebagai produk peminat terbanyak. Selanjutnya kalau pemasarannya seperti apa? Di bawah entah itu di harga tingkat kecamatan sampai itu seperti apa untuk pemasarannya? Alhamdulillah sekarang pemasaran sudah sampai provinsi tingkat daerah ya. Provinsi di Mataram sudah ada, tapi itu masih di sistem titip. Meskipun di SD juga masih sistem titip semua. Dan yang paling banyak yang japri itu di online aja. Di online. Facebook, sama di Instagram. Kami juga menjual di Tokopedia. Oh, berarti melalui marketing online juga dilakukan. Kan sekarang di UMKM itu ada namanya Lion Parcel. Lion Parcel itu kan memfasilitasi UMKM, ongkirnya sangat rendah. Ada potongan 20% untuk ongkir. Ketika ada yang mesen, tinggal kita hubungi Lion Parcel dan dijemput barang kita dimanapun lokasi, kita akan diantarkan ke yang konsumen. Terus untuk terkait dengan pemasaran melalui via online, kira-kira apa yang nama akun yang bisa kita tag nanti ketika kita ingin lebih luas lagi memasarkan produk-produk bisa di tag Tunah Food Indonesia. Tunah Food ini Indonesia. brand dari Poklaksar Keluarga Bahari, yaitu Tunah Food. Di mana ini brandnya berasal dari brand lokal kan. Tunah. Ini orang lokal kan. Tunah yang artinya menyayangi suatu makanan itu, meskipun makanan itu sedikit kita harus tetap menyayanginya, kita harus tetap bersyukur, menjaga ya, bersyukur meskipun sedikit makanan itu, karena itu adalah suatu keberkahan bagi kita. Setelah dari banyaknya produk lalu dipasarkan, kira-kira pendapatan dari kelompok ini kalau kita hitung secara per bulannya berapa kira-kira? Nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata per bulan pendapatan kelompok ini 2 juta. 2 juta dari 11 anggota. Sekarang yang namanya kelompok ya ada yang aktif dan ada yang tidak. Akan tetapi saya sebagai ketua tetap memberikan pengkaderan terhadap generasi muda yang ada di sini.
Ya, berarti sekitar nilai rata-ratanya sekitar 2 juta rupiah per bulan dari Iya Kak, jadi kita di wilayah pesisir ini yang dimana kita memiliki daerah konservasi juga ya. Terus bagaimana harapan SIDE terkait dengan wilayah konservasi ini ke depannya kepada masyarakat sekitar untuk menjaga atau melindungi dari zona konservasi ini? Kita juga sebagai kelompok Poklaksar Keluarga Bahari bukan sekedar memberikan peningkatan perekonomian bagi ibu-ibu nelayan, akan tetapi kami juga di sini memberikan arahan, memberikan penyampaian secara langsung terhadap ibu-ibu nelayan, sosialisasikan langsung ya bagaimana terhadap suaminya, intinya dulu sebagai seorang nelayan, untuk menjaga zona inti mereka seperti karang, lamun, terumbu karang yang ada di kawasan konservasi. Bagaimana supaya mereka memberitahu suami mereka untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak diinginkan misalnya. Dan kami juga untuk mensupport kawasan konservasi yang ada di sini, kami memakai pengolahan ikan yang diambil secara tradisional, tidak menggunakan bom dan pedas. Ya, berarti melalui kelompok ini juga SIDE secara khusus di kelompok ikut sosialisasi ya. Dari berbagai jenis produk ini juga pasti ada dampak pada lingkungan, pada masyarakat sekitar. Lalu bagaimana dampak pada ibu-ibu yang tadinya cuman gosip-gosip di tepi pantai atau ngobrol ria di tepi pantai setelah ada kelompok Keluarga Bahari? Lalu bagaimana siklus atau bagaimana aktivitas dari ibu-ibu yang sudah ada? Dampak positif yang kita berawal dari dampak positifnya, alhamdulillah ibu-ibu nelayan yang termasuk dalam kelompok ini sangat antusias, sangat rajin dalam pengolahan. Ketika saya panggil jadwalnya mereka langsung datang tanpa dipanggil lagi. Antusias mereka itu sangat besar. Apalagi terkait dengan perekonomian, mungkin bisa mendapatkan tambahan dari sini juga ya, terkait dengan dampak-dampak yang ada dari produk atau dari kelompok Keluarga Bahari itu sendiri. Nah, terkait dengan dampak keberlangsungan dari bahan utama yang ada, misalnya seperti ikan tuna atau tenggiri ini, bagaimana kedepannya? Kira-kira masih bertahan, masih banyak, atau memang agak sedikit murang sekarang, Pak? Sekarang tergantung atau masih stabil? Stabil. Tergantung cuaca itu kayak gimana? Sekarang misalkan angin, hujan angin gitu kan, ombak besar, kita ada ikan. Tetapi kita tetap di-stok untuk ikan. Begitu teman-teman semuanya, bahwa kelompok Keluarga Bahari, kelompok Poklaksar ini sangat berdampak bagi lingkungan sekitar, bagi ibu-ibu yang dimana tadinya hanya gosip-gosip di tepi pantai, berbincang ria dengan tetangga yang ada, akan tetapi setelah adanya kelompok ini, mereka mampu sedikit menghasilkan tambahan-tambahan untuk membantu perekonomian dari keluarganya. Ya, bagaimana terkait dengan harapan SIDE kan untuk kedepannya kelompok ini? Bagaimana harapan SIDE kepada pemerintah? Bagaimana harapan SIDE ke NGO dan semuanya? Kira-kira seperti apa? Harapan kami mewakili anggota kelompok, harapan kami di sini semoga kelompok kami tetap berjalan lancar sesuai dengan keinginan. Apalagi di sini kan kita daerah konservasi. Daerah konservasi, ya. Kita harus menjaga laut kita, di mana kita harus menjaga zona inti, dan kemudian
Di sini juga harapan kami, saya selaku ketua itu benar-benar ingin menciptakan lapangan kerja ya. nelayan yang ada di sini. Terus harapannya ke pemerintah seperti apa nanti? Harapan kita ke pemerintah, semoga pemerintah yang ada di Nusa Tenggara Barat secara khusus ya bisa bisa melirik kami, bisa memberikan fasilitas yang lebih dari sebelumnya, yang lebih dari sebelumnya, karena ini masih secara tradisional, manual semua. Iya. Terus untuk beberapa stakeholder, terus bagaimana kerjasama dengan pihak-pihak swasta itu sangat diharapkan oleh Kak Nur Hasunah ya. Jadi begitu teman-teman, cukup menarik bagaimana kelompok Poklasar Keluarga Bahari ini juga ikut serta, tidak hanya mengambil keuntungan dari sumber daya alam, akan tetapi mereka juga ikut serta dalam menjaga sumber daya alam itu melalui sosialisasi ke masyarakat, keluarga sekitar, keluarga terdekat, sahabat, dan semuanya. Iya, jadi begitu sahabat, rekan-rekan semuanya, bahwa kelompok Poklasar Keluarga Bahari Desa Sugian ini memiliki banyak sekali dampak pada masyarakat, dampak lingkungan, yang dimana melalui kegelisahan sebelumnya mereka mampu bangkit dan dapat menghasilkan nilai lebih terhadap keluarga mereka masing-masing dan juga lingkungan sekitar. Dan tidak hanya itu rekan-rekan semuanya, bahwa kelompok Keluarga Bahari ini juga mensosialisasikan, mengajak semua elemen masyarakat untuk selalu menjaga area-area konservasi yang ada di kawasan Gili Sulat dan Gili Lawang sekitarnya. Mungkin itu aja dulu ya Kak. Nanti kita sambung lagi bagaimana pembicaraan kita selanjutnya, bagaimana pengolahan. Mungkin kita bisa buat lagi part untuk pengolahan dari produk-produk Sideni. Iya. Terima kasih saya ucapkan pada Kak Nur Hasunah atas waktunya. Dan terima kasih juga saya ucapkan ke semua stakeholder yang ada yang sudah mendukung kami di Desa Sugian, termasuk PCS, pemerintah yang lain, NGO yang lain. Terima kasih banyak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ali Fikri Mahpus mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Yuk bicara, satu suara untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.